Bayangkan, hanya karena satu pertemuan singkat di sebuah acara budaya, hidupku berubah 180 derajat. Seorang pria asing dengan tatapan tajam itu, ternyata adalah seorang sultan kaya raya dari Arab. Mahar 5 miliar langsung berpindah ke keluargaku. Tapi malam pertama, justru menjadi awal rahasia besar yang tak pernah kuduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Terima kasih sudah mampir di channel Cerita Atsa. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar semakin semangat berbagi kisah nyata dari Yogyakarta yang penuh pelajaran hidup. Namaku Alia, usia 25 tahun, seorang penari tradisional yang lahir dan besar di Yogyakarta. Sejak kecil aku sudah terbiasa tampil di berbagai acara budaya. Malam itu, aku mendapat kesempatan besar. Tampil dalam acara budaya internasional yang diadakan di Keraton Yogyakarta, dihadiri tamu-tamu dari berbagai negara. Lampu sorot memantul di kain kebayaku yang berwarna emas, gamelan berdentang, dan langkah tarianku mengalun lembut mengikuti irama. Di barisan tamu kehormatan, aku sempat melihat seorang pria berwajah asing. Kulitnya sawo matang kemerahan, janggut rapi, sorot matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Ia mengenakan jubah putih panjang dan sorban yang membalut kepalanya. Tatapannya tertuju padaku hampir sepanjang pertunjukan, membuatku sedikit gugup, tapi aku tetap berusaha menjaga konsentrasi. Setelah acara selesai, aku sedang membereskan kostum di belakang panggung. Tiba-tiba, seorang pria tinggi besar mendekat, rupanya pria Arab yang kulihat tadi. Di belakangnya ada 2 orang pengawal berjas hitam. Dengan bahasa Indonesia yang terdengar kaku, dia memperkenalkan diri. Saya, Syekh Abdullah Al-Faris, dari Kerajaan Timur Tengah. Aku tersenyum sopan, mengira dia hanya ingin berkenalan sebagai tamu. Namun tiba-tiba ia menatap mataku dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Kamu cantik sekali. Saya mau menikah dengan kamu." Jantungku berdetak keras. Aku terkejut, bahkan nyaris tertawa karena mengira ini candaan atau basa-basi yang dibumbui kekaguman. Aku hanya menjawab singkat, "Terima kasih, tapi kita baru bertemu." Dia hanya tersenyum samar, lalu pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Keesokan harinya, keluargaku dikejutkan oleh kedatangan rombongan besar. 3 mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun Syekh Abdullah, ditemani penerjemah dan beberapa pria berpakaian formal. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan sesuatu yang membuat ayah dan ibuku saling pandang tak percaya. Penerjemah itu akhirnya menjelaskan padaku, ini adalah lamaran resmi. Syekh Abdullah ingin menikahiku secara siri secepat mungkin. Sebagai mahar, ia menyiapkan uang tunai dan transfer sebesar 5 miliar rupiah. Semua terasa terlalu cepat, terlalu tidak nyata. Aku menatap wajah kedua orang tuaku. Ayah tampak terdiam lama, sementara ibu menggenggam tanganku erat. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa aku? Dan, apakah aku benar-benar siap menjadi istri seorang sultan yang baru ku kenal sehari? Yang ku tahu, sore itu adalah awal dari jalan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Sejak lamaran mendadak itu, rumah kami terasa berbeda. Telepon rumah sering berdering, tapi bukan dari keluarga atau tetangga, melainkan dari orang-orang yang berbicara bahasa asing, yang hanya bisa ku mengerti sedikit karena penerjemah Syekh Abdullah sering menghubungi ayahku. Aku masih berusaha mencerna semuanya, tapi keputusan tampaknya sudah hampir bulat. Ayah bilang ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Ibu mengangguk, walau matanya terlihat cemas setiap kali menatapku. 2 hari setelah lamaran, Syekh Abdullah kembali datang, kali ini dengan membawa beberapa koper besar. Dari koper itu ia menunjukkan hadiah-hadiah mahal, kain sutra, emas, perhiasan mutiara, bahkan parfum yang katanya dibuat khusus di negaranya.
Semua itu katanya adalah tanda keseriusan. Tanpa banyak perdebatan, tanggal akad pun ditentukan. Alasannya sederhana, Syekh Abdullah hanya akan berada di Indonesia selama sebulan, dan sisanya ia harus kembali ke negaranya. Untuk alasan adat dan politik di tempat asalnya, ia memilih menikahiku secara siri, tanpa pencatatan negara, tanpa pesta besar. Hari itu tiba. Udara Kaliurang terasa sejuk ketika kami memasuki sebuah villa mewah yang disewa khusus. Dindingnya tinggi, pintu gerbang dijaga beberapa pria berbadan kekar. Di ruang tengah, meja panjang telah disiapkan. Hanya ada keluarga inti kami, penerjemah, 2 saksi dari pihaknya, dan seorang penghulu yang sengaja didatangkan. Aku duduk bersimpuh di samping ibuku, jantungku berdebar seperti genderang. Saat penghulu mulai membacakan akad, suara ayahku bergetar menjawab ijab kabul. Lalu terdengar ucapan, "Sah," dari para saksi. Syekh Abdullah menatapku, tersenyum, dan mengucapkan kalimat yang kuingat sampai sekarang. "Mulai hari ini, kamu istri saya." Mahar 5 miliar yang dijanjikan langsung ditransfer ke rekening ayah, dibuktikan dengan lembar konfirmasi bank yang dibawa asisten pribadinya. Semua terasa resmi, tapi juga asing. Tidak ada musik, tidak ada tamu, hanya suasana yang terlalu cepat untuk kupercaya. Setelah prosesi selesai, aku berharap kami akan menghabiskan waktu bersama keluarga dulu. Tapi Syekh Abdullah mendekat, membisikkan sesuatu melalui penerjemahnya. "Nanti malam, kamu ikut saya ke Jakarta." Aku menatap ibu, mencari jawaban. Namun ibu hanya mengangguk pelan. Seakan ini adalah bagian dari kesepakatan yang sudah dibuat. Malam itu, aku berkemas. Gaun pengantin sederhana yang kupakai sudah tergantung di lemari, digantikan pakaian kasual untuk perjalanan. Perasaanku campur aduk, senang, takut, dan bingung, bercampur menjadi satu. Aku tak tahu bahwa perjalanan ke Jakarta itu bukanlah awal dari kehidupan rumah tangga yang kuimpikan, melainkan pintu masuk menuju rahasia yang akan mengguncang hatiku. Perjalanan menuju Jakarta malam itu terasa panjang. Dari balik jendela mobil mewah yang membawaku, lampu-lampu kota Yogyakarta semakin menjauh, digantikan pemandangan jalan tol yang gelap. Syekh Abdullah duduk di sampingku, sesekali berbicara pelan dalam bahasa Arab dengan asistennya. Aku hanya diam, memandangi kegelapan, mencoba menenangkan detak jantungku yang terus berpacu. Sekitar tengah malam, kami sampai di sebuah gedung tinggi di pusat kota Jakarta. Penthouse di lantai paling atas menjadi tujuan kami. Begitu pintu terbuka, aku terpukau. Ruangan itu luas. Jendela kacanya memamerkan pemandangan malam kota Jakarta yang berkilauan seperti lautan bintang. Lantai marmer berkilau, furnitur mewah tertata rapi, dan aroma wangi khas Timur Tengah memenuhi udara. Aku berpikir, inilah awal malam pertamaku sebagai seorang istri. Meskipun pernikahan kami dilakukan tergesa-gesa, aku mencoba menata hatiku. Bagaimanapun juga, dia kini suamiku. Aku mandi, mengganti pakaian, dan duduk menunggu di kamar yang telah disiapkan. Namun, menit demi menit berlalu, Syekh Abdullah tak kunjung masuk. Aku mulai gelisah. Akhirnya, aku memberanikan diri keluar. Kutemukan dia di ruang tamu, duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Wajahnya tegang, matanya merah seperti menahan sesuatu. "Alia, malam ini kita tidak bisa," katanya pelan melalui penerjemah. Aku terdiam. "Tidak bisa? Maksudnya apa?" Dia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ternyata, dia sudah memiliki istri di negaranya. Istrinya kini sedang hamil anak pertama mereka. Di dalam adat dan keyakinannya, malam pertama dengan istri kedua dalam situasi seperti itu dianggap tidak pantas. Dia tak ingin mengkhianati istrinya, namun juga tak mau kehilangan aku. Hatiku terasa hampa. Aku tidak marah, tapi juga tidak mengerti. Semua ini terjadi terlalu cepat,
Dan kenyataan yang kudengar membuatku semakin bingung akan posisiku. Malam itu, kami duduk lama tanpa banyak bicara. Ia memintaku untuk bersabar, menjanjikan bahwa waktuku akan tiba. Tapi di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjaga adat. Aku kembali ke kamar dengan pikiran yang kacau. Pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta dari balik jendela tak lagi terlihat indah. Yang ada hanya rasa hampa dan pertanyaan yang belum terjawab. Pagi di Jakarta terasa asing bagiku. Matahari menembus tirai jendela, tapi kehangatannya tak mampu mengusir rasa dingin di dadaku. Semalaman aku tak bisa tidur. Kata-kata Syekh Abdullah terus terngiang di kepalaku. Ia sudah beristri, tapi menikahiku. Alasannya hanya demi adat? Aku sulit mempercayainya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupanku di penthouse itu terasa seperti berada di dunia yang terpisah. Tidak ada tetangga yang kukenal, hanya petugas keamanan yang sesekali mengangguk sopan. Abdullah sering keluar sejak pagi, pulang larut malam. Kadang, ia tak pulang sama sekali. Suatu sore, saat aku sedang membaca di ruang tamu, telepon rumah berbunyi. Panggilan itu dari seorang pria Indonesia berlogat Jawa halus. Ia memperkenalkan diri sebagai salah satu staf kementerian yang terlibat dalam pertemuan bisnis dengan Syekh Abdullah. Dengan suara hati-hati, ia berkata, "Mbak Alia, maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin memberitahu, hati-hati. Pernikahan ini lebih rumit daripada yang Mbak kira." Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Malam harinya, ketika Abdullah pulang, aku memberanikan diri bertanya. Awalnya ia mengelak, tapi akhirnya ia duduk di sampingku, meletakkan tangannya di bahuku, dan berkata dengan nada berat, "Alia, pernikahan kita ini bukan hanya tentang cinta." Dari ceritanya, aku mulai mengerti. Ia sedang menghadapi krisis politik di negaranya. Beberapa proyek investasinya di Indonesia terancam gagal karena hubungan diplomatik yang memburuk. Menikahi perempuan Indonesia, apalagi dari kota budaya seperti Yogyakarta, akan memberinya citra positif di mata media dan pejabat Indonesia. Mahar 5 miliar yang begitu besar, hanyalah alat untuk meyakinkan keluargaku agar cepat menerima. Aku hanyalah bagian dari strategi besar yang ia jalankan. Rasanya seperti ditampar. Selama ini aku berpikir bahwa mahar itu tanda kesungguhan hatinya. Ternyata, di baliknya ada kepentingan politik dan uang yang jauh lebih besar. Namun, ada hal yang membuatku bingung. Meski alasannya dingin dan penuh perhitungan, sikapnya padaku tetap lembut. Ia tidak pernah memaksaku, selalu memastikan aku nyaman, bahkan mengajakku berjalan-jalan di Jakarta atau makan malam di restoran mewah. Ada sisi dirinya yang membuatku bertanya-tanya, apakah semua ini hanya peran yang ia mainkan, atau memang ada sedikit rasa tulus untukku? Tapi sebelum aku sempat menemukan jawabannya, kabar buruk datang dari tempat yang tak terduga. Dan itulah awal dari ancaman yang akan mengguncang hidupku. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku duduk sendirian di ruang tamu penthouse, menatap kilatan petir yang membelah langit. Syekh Abdullah belum pulang sejak pagi, dan ponselnya tak bisa dihubungi. Perasaan gelisah yang sejak beberapa hari terakhir menghantuiku semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor asing dengan kode negara yang tak kukenal. Awalnya aku ragu mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. "Halo?" Suaraku bergetar. Dari seberang, terdengar suara perempuan. Logatnya kental Arab, tapi bahasa Inggrisnya fasih. Suaranya dingin, menusuk telinga. "You don't know me, but I know you very well." Keningku berkerut. Sebelum aku sempat bertanya, ia melanjutkan dengan nada mengancam. "Leave my husband, or I will destroy you." Hatiku langsung jatuh ke dasar. Perempuan ini pasti istrinya. Aku mencoba membalas dengan tenang, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa mematikan panggilan itu, berharap semuanya hanyalah salah paham.
Tapi beberapa menit kemudian, pesan singkat masuk, foto-foto diriku saat keluar masuk penthouse, saat belanja di mall, bahkan saat duduk sendirian di balkon. Foto-foto itu diambil diam-diam. Jantungku berdegup kencang. Aku berlari ke balkon, menatap ke jalan di bawah. Di antara hujan, aku melihat sosok pria berjaket hitam yang berdiri terlalu lama menatap ke arah gedung. Perasaan waspada langsung merayap di seluruh tubuhku. Ketika Abdullah akhirnya pulang larut malam, aku langsung menanyakan hal itu. Wajahnya menegang, lalu ia berkata singkat, "Itu urusan saya. Jangan takut, saya akan urus." Tapi kata-kata itu tak cukup menenangkan. Justru membuatku semakin yakin bahwa ancaman ini bukan main-main. Sejak malam itu, aku merasa selalu diawasi. Di lift, di parkiran, bahkan di restoran tempat kami makan. Abdullah menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Sering menghilang berhari-hari tanpa kabar. Aku dibiarkan sendirian di penthouse yang kini terasa seperti sangkar emas. Cantik dari luar, tapi menyesakkan dari dalam. Dalam hati, aku mulai mempertanyakan, apakah 5 miliar dan segala kemewahan ini pantas dibayar dengan rasa takut setiap hari? Atau, aku harus memikirkan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat? Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ancaman demi ancaman datang. Kadang lewat telepon, kadang lewat pesan singkat, bahkan pernah berupa surat yang diselipkan di bawah pintu penthouse. Isinya selalu sama. Aku diminta meninggalkan Syekh Abdullah atau bersiap menanggung akibat. Sementara itu, Abdullah semakin jarang terlihat. Jikapun ia pulang, wajahnya terlihat letih, matanya penuh beban. Kadang ia mencoba menenangkan dengan memelukku dan berkata, "Percayalah, saya hanya ingin kamu aman." Namun, rasa aman itu sudah lama hilang dari hidupku. Setiap suara langkah di koridor membuatku terkejut. Setiap dering telepon membuat jantungku berdegup kencang. Aku mulai takut keluar rumah, takut menatap orang asing di jalan, bahkan takut tidur sendirian di malam hari. Suatu sore, hujan rintik membasahi kaca jendela. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper tua yang pernah kupakai saat pertama kali datang ke Jakarta. Entah mengapa, kali ini aku membukanya. Satu persatu pakaian kulipat, lalu kumasukkan. Tanganku gemetar, tapi tekadku bulat. Saat Abdullah pulang malam itu, aku sudah siap. Ia melihat koper di sudut ruangan dan terdiam. Beberapa detik kemudian, ia melangkah mendekat, lalu memegang kedua bahuku. Tatapannya penuh kesedihan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Alia, jangan pergi. Kamu satu-satunya yang membuat saya merasa damai. Tapi, dunia saya terlalu berbahaya untukmu." Air mataku mengalir. Aku ingin bertahan, ingin percaya bahwa cinta bisa melindungi. Tapi realitas terlalu keras. Ancaman itu nyata, dan keselamatanku bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sakit di dadaku. "Terima kasih untuk semua yang pernah kamu beri, tapi aku ingin pulang." Ia menunduk, lalu memelukku erat untuk terakhir kalinya. Tak ada janji manis, tak ada kata, "Selamat tinggal." Hanya keheningan yang penuh arti. Malam itu, aku meninggalkan penthouse, meninggalkan kilau lampu Jakarta, meninggalkan segala kemewahan yang pernah memelukku. 5 miliar yang dulu terasa seperti mimpi kini tak lagi berarti. Sebagian besar sudah digunakan keluargaku untuk membayar utang dan kebutuhan hidup. Yang tersisa hanyalah aku dan kebebasan. Ketika kereta membawaku kembali ke Yogyakarta, aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun, membasahi rel yang memanjang ke kejauhan. Aku tahu perjalanan ini bukan akhir, hanya awal dari bab baru dalam hidupku. Mungkin aku pernah menjadi istri seorang sultan. Mungkin aku pernah duduk di singgasana emas, walau hanya sebentar. Tapi kini, aku memilih duduk di kursi kayu sederhana, dengan hati yang bebas dan harapan yang kembali tumbuh.
Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas. Kadang, di balik kemewahan dan janji manis, ada rahasia dan konsekuensi yang tak pernah kita duga. Alia memilih meninggalkan segalanya demi keselamatan dan kebebasannya. Keputusan yang mungkin berat, tapi itulah yang terbaik untuk dirinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa harga diri dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada uang dan status. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.